Sekarang kita lanjut ke materi mengenai teori skor murni klasik gitu ya. Dalam proses pengukuran psikologis khususnya gitu ya, ada asumsi dan teori yang mendasari mengenai pemahaman mengenai skor gitu ya. Karena tadi gitu ya, kemarin sekilas telah kita bahas mengenai bahwa skor yang kita dapatkan terkadang perlu dikalibrasi akibat dari yang disebut sebagai subjektivitas gitu ya. Seperti misalkan pada sekolah A gitu ya, gurunya memiliki subjektivitas dalam memberikan nilai sekian gitu ya. Lalu kemudian di sekolah B subjektivitasnya juga berbeda dengan sekolah A gitu ya. Sehingga eh, skor yang kita dapatkan itu perlu distandarkan terlebih dahulu gitu ya sebelum diperbandingkan gitu ya. Nah, itu adalah efek dari pemberi skor gitu ya, pemberi pemberi nilai gitu ya. Proses subjektivitas ini bisa itu harus dipertimbangkan. Akan tetapi proses subjektivitas ini terkadang eh, kalau dalam misalkan seorang guru terhadap 100 murid atau 100 siswa, satu guru lagi dengan 50 siswa gitu ya. Nah, ini terkadang ya subjektivitasnya sama atau setidaknya rata-rata itu ya. Sedikit saya gambarkan, misalkan dulu saya kirim aja dulu deh. Stop sharing. So, nah, sebagai misalkan ya, katakanlah misalkan seseorang itu memberi skor sejumlah X gitu ya terhadap satu subjek gitu ya, subjek satu. Terus kemudian dia juga sebesar X terhadap subjek 2. Lalu kemudian dia memberi skor juga sejumlah X pada subjek ketiga gitu ya, pada orang pertama, orang ketiga. Nah, subjektivitas yang ada gitu ya, setidaknya kan skor yang ini tuh sebetulnya tidak mencerminkan skor yang sebenarnya dari subjek yang ini gitu ya. Kenapa? Karena ada yang disebut sebagai ya tadi subjektivitas dari X gitu. Sehingga kalau diibaratkan gitu ya, X ini adalah ada apa? X ini adalah di sini aja ya. Ini adalah skor sebenarnya gitu ya. Skor sebenarnya atau skor murni dari si subjek ini ditambah dengan subjektivitas dari si pemberi skor gitu ya. Misalkan S gitu ya. Seperti itu ya. Ini jadi dalam skor yang diberikan pada subjek yang pertama ini itu terkadang eh, skor yang sebenarnya dari subjek satu ditambah subjektivitas dari si pemberi skor gitu ya. Itu tidak bisa dihindari gitu. Begitupun pada subjek kedua. Tentunya misalkan ada nilai sesuainya gitu, nilai yang sesuainya dari subjek kedua ditambah subjektivitas juga gitu ya. Terus kemudian skor yang ketiga juga sama, subjektif. Nah, namun gitu ya, subjektivitas yang pertama, subjektivitas yang kedua, subjektivitas yang ketiga itu tidak sama. Ya gak?
gitu ya, bahwa si subjektivitas pemberi skor terhadap seseorang itu tidak sama. Katakanlah misalkan eh, seseorang itu anaknya baik gitu ya, katakanlah misalkan anaknya baik, sopan gitu ya, sehingga menyenangkan menurut si pemberi skor. Lalu ketika diberi skor 80 gitu ya, itu ada skor murni milik si A ditambah subjektivitas yang masuk kepada rasa suka terhadap si A gitu ya. Ah, ini mah anaknya bager nih, misalkan si A ini atau si nomor satu ini anaknya bager, sehingga nilai misalkan katakanlah skor murninya sebenarnya 78, tapi karena bager saya kasih 80. Karena bager misalkan si gurunya dikasih 80 ya, atau misalkan 85 lah karena bager pisah. Terus yang kedua, ini mah rada rada bawang tapi pintar gitu ya, misalkan tapi rada bawang ya, nilai aslinya 80, saya kasih 75 aja deh. Terus ini yang si skor apa yang ketiga itu orangnya biasa-biasa aja deh gitu ya, biasa-biasa aja. Ya kemampuannya di 70-an lah gitu ya. Ya sebagai rasa kasihan saya lah gitu ya. Saya kasih 71 lah gitu. Misalkan jangan satu ting ya. 72 gitu ya. Nah, ini adalah kalau yang ini misalkan lebihnya itu eh, 7 angka gitu ya. Kalau yang ini minus 5 angka. Kalau yang ini plus 2 angka. Kayak gitu ya. Nah, ini adalah yang disebut skor dari subjektivitas yang diberikan pada setiap skor yang diberikan oleh si pemberi nilai itu, gitu ya. Dimana subjektivitas pada yang pertama beda dengan subjektivitas yang kedua dan beda kepada yang ketiga. Namun setidaknya gitu ya, rata-ratanya gitu ya, bisa dirata-ratakan kan gitu ya. Di sini kalau misalkan di ini pasti 0 ya. Pasti 0 gitu ya. Enggak ya. 7 tambah 7 kurangi 5 2 ya. 7 kurangi 5 2 tambah 2 4 ya. Misalkan kalau misalkan dia apa namanya tuh nilai subjektivitasnya 4 per 3 gitu ya. 4 per 3 atau 1,3 lah ya, 1,3. Ini rata-ratanya 1,3. Jadi kita sebetulnya karena memang kita tidak bisa menaksir nilai dari subjektivitas yang diberikan oleh si guru A gitu ya, si guru mata pelajaran ini, kita rata-ratakan misalkan rata-ratakan subjektivitasnya, katakanlah ketika misalkan jadi rata-ratanya 1,3 misalkan seperti itu, sehingga ketika diberi jatuh ke saya diberikan 75 gitu ya. Nah, bisa jadi nilai saya itu adalah 76,3 atau 74,7. Oke. 74,7. 73 ya, atau 73,7. Oke. Karena ini rentang skor yang mungkin dimiliki oleh saya ya. Seperti itu. Karena melihat dari misalkan ditemukan bahwa nilai subjektivitasnya sekian gitu. Seperti itu. Itu ibaratnya ketika seorang guru memberikan skor terhadap muridnya gitu ya. Nah, dalam konsep pengukuran, terutama pengukuran psikologis itu ya, beda kalau misalkan pengukuran benda. Saya bilang dulu, kalau pengukuran benda cenderung pasti ya,
Ini 5 cm ya 5 cm gitu ya. Ini 10 cm ya 10 cm. Meskipun memang di sana adalah misalkan seberapa mikro atau milimeter gitu ya, ya errornya gitu ya, misalkan beda-beda sedikit aja gitu ya misalkan, atau bendanya misalkan harusnya 5 cm tapi karena ada misalkan ada sedikit cat gitu ya, jadi naik jadi 5,0005 misalkan gitu ya, jadi tidak pas 5 sentimeter. Nah itu juga error sebetulnya. Nah, namun error itu kan bisa bisa langsung diobservasi gitu ya, bisa diukur gitu ya. Bahwa misalkan kotaknya itu 5 cm kali 5 cm, tapi karena dikasih cat, katakanlah cat itu jadi catnya misalkan cat kayu gitu ya, cat kayu, terus kemudian di sana ada lebih dari misalkan 1 mili gitu ya, 5 cm 1 mili jadinya misalkan si kotak itu. Nah terus kemudian di kotak lain misalkan karena catnya tidak terlalu tebal jadi 0,5 mili, terus kemudian di kotak yang lain satu 1,5 mili misalkan gitu ya. Nah itu kan tambahan dan ini ya, tambahan dari jumlah 5 cm tersebut gitu ya. Ada kadang nambah 1 mili, kadang nambah 0,5 mili, kadang nambah 1,5 mili gitu ya. Rata-ratanya berapa gitu ya. Kemudian yaitu tadi setelah itu rata-rata tersebut bisa kita taksir bahwa errornya sekian. Katakanlah misalkan rata-ratanya adalah 1 mili. Jadi errornya kita tahu bahwa dalam kotak itu tidak presisi 5 cm tapi 5 cm 1 mili gitu ya. Nah, seperti itu ya konsep utamanya. Itu adalah dalam hal ini dalam pengukuran psikologis tentunya dalam memberikan sebuah penilaian, dalam memberikan sebuah skor itu tidak mungkin betul-betul presisi gitu. Tidak mungkin betul-betul presisi. Kenapa tidak mungkin presisi? Ya karena tadi dalam dinamika psikologis ketika seseorang memberikan penilaian, judgment atau ya pemberian skor terhadap sesuatu, ya dia pasti memiliki hal yang sebetulnya tidak relevan gitu ya dalam penilaian. Seperti tadi ya, menilai kognitif katanya. Nilai kognitif, nilai aslinya 78, tapi karena bager, nah, karena resep budakna gitu ya. Budakna sopan. Nah, karena bager, sopan dan seterusnya kan itu adalah kategori emosional. Masuk pada hal-hal yang bersifat emosional, bukan kognitif lagi gitu ya. Sehingga di sana penilaian kognitif tapi ditambah penilaian yang bersifat emosional. Nah, itu artinya penilaian yang bersifat emosionalnya itu kan bukan bagian dari penilaian kognitif. Begitu ya. Terus kemudian katakanlah gurunya salah mengira gitu ya. Kesalahan guru gitu. Misalkan nama ini tuh terbayangnya adalah siapa gitu ya. Terbayangnya si A. Tapi sebetulnya yang dia bayangkan itu bukan si A tapi si B gitu ya. Salah memberikan penilaian gitu ya. Sehingga misalkan budak ieu mah biasanya tidak sebesar ini gitu ya, misalkan seperti itu. Padahal sebetulnya dia salah mengira. Nah kan asalnya 80, nggak mungkin dia mah ada sebetulnya nggak bisa gitu ya. Padahal sebetulnya yang nggak bisa itu si B gitu ya. Kan ada kesalahan gitu ya. Itu efek ada faktor
bukan emosional ya, berarti kayak kayak ya kesalahan aja gitu. Kesalahan dalam dalam memberikan penilaian atau bias lah gitu ya. Ada bias di sana sehingga salah dalam memberikan skor. Nah, gitu ya. Dan itu selalu dan pasti siapapun gitu ya. Mau saya, mau Anda, mau setiap orang juga pasti ada dalam memberikan sebuah perkiraan penilaian, karena kan dalam pengukuran psikologi itu pasti perkiraan atau bersifat estimasi gitu ya, tidak mungkin bersifat pasti tapi estimasi gitu ya. Misalkan Anda dapat skor intelijensi 110, itu estimasi, bisa lebih sebenarnya aslinya, bisa kurang, itu estimasi saja. Tidak mungkin presisi betul-betul bahwa nilai Anda 110 langsung dalam satu kali tes. Tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena tadi bisa jadi pada tes yang pertama Anda itu lagi mood, lagi bagus, lalu kemudian lagi semangat, lalu kemudian lagi mendapatkan informasi yang lebih banyak, sehingga proses kognitifnya cenderung lebih aktif. Tapi pada tes yang kedua misalkan Anda apa namanya itu sedang sedih, sedang mengalami musibah misalkan, ada sedang mengalami pengalaman buruk sehingga merusak mood Anda dalam mengisi soal itu, tidak sebenar-benarnya kemampuan Anda, tapi karena ada efek ketidakmudahan tadi, atau misalkan apa namanya itu kegelisahan hati yang Anda miliki pada saat itu, sehingga Anda jadi tidak konsentrasi. Akhirnya nilai Anda tidak sesuai dengan sebenarnya. Itu disebut sebagai underestimasi. Gitu ya, kalau itu. Nah, itu adalah dalam pemberian skor, sehingga skor-skor yang ini tuh misalkan yang skor X gitu ya, atau skor yang ini tuh adalah bersifat estimasi. Estimasi itu bisa underestimasi, bisa overestimasi gitu ya. Underestimasi bisa lebih bawah dari estimasinya gitu ya, bisa lebih atas daripada estimasinya. Nah, itu adalah dalam sebuah pengukuran. Begitupun hal ini terjadi pada saat seseorang merespon jawaban gitu ya. Misalkan dalam, kalau ini kan memberikan rating. Nah, kalau yang ini pada saat merespon jawaban gitu ya, merespon jawaban. Pada saat merespon jawaban gitu ya, katakanlah kemampuan Anda adalah sebesar X gitu ya. Kemudian karena ada faktor A, ada faktor A, ada faktor B, ada faktor C gitu ya. Kemudian ternyata yang Anda dapatkan adalah misalkan jadi Y gitu ya. Sehingga Y ini adalah X tambah A tambah B tambah C. Kayak gitu ya. Murninya ini. Nah, gitu ya. Bisa jadi misalkan ketika Anda merespon jawaban, misalkan kemarin misalkan pada saat saya berikan soal tes ya. Saya berikan soal tes kepada Anda, lalu kemudian kan ada yang sungguh-sungguh mengisi, ada yang baiklah asal masuk aja, ada yang memang mengisinya pada waktu yang Anda sedang santai, ada yang memang terburu-buru karena pada saat mengisinya waktunya hampir habis. Nah, gitu ya. Sehingga di sana ada faktor-faktor lain
yang masuk ke dalam skor yang Anda miliki. Gitu ya. Dalam merespon jawaban. Kalau tadi memberikan itu penilaian terhadap orang lain, kalau dia menilai dirinya sendiri juga terkadang salah seseorang itu. Gitu ya. Kemudian misalkan apakah Anda sering sering merasa gundah misalkan. Apakah Anda sering merasa gundah? Gitu ya. Jawabannya dari 1 sampai misalkan ini sangat jarang gitu ya. Jarang. 5 ini sangat sering. Nah, gitu ya. Anda di mana? Misalkan saya apakah Anda sering merasa gundah? Ya, adalah di sini, di titik yang ini. Gitu. Dari 1 sampai 5 itu. Atau misalkan dianggakan ya, ini 2, 3, 4, 5. Ya, saya mau misalkan 4 aja deh gitu ya. Atau 3 aja deh. Gitu ya. Nah, perkiraan Anda tentang Anda merasa gundah itu kan nggak presisi. Ada faktor yang mempengaruhi persepsi Anda terhadap stimulus. Nah, ini stimulusnya. Ini disebut stimulus. Ini disebut respon. Dalam merespon stimulus yang ini, gitu ya, item stimulus yang ini, Anda kan tidak betul-betul presisi misalkan dari 1 sampai 5 ya 3 lah gitu ya. 3 lah gitu ya. Itu tuh bisa jadi 3-nya itu betul-betul 3. Bisa jadi 3-nya itu ya 2,5 sih misalnya atau 2,8 gitu ya. Namun karena di sana adanya 1, 2, 3, 4, ya Anda memilihnya sekian gitu ya. Katakanlah seperti itu. Tapi itu pun belum tentu presisi. Belum tentu betul-betul sesuai dengan kenyataan merasa gundahnya itu. Karena persepsi Anda terhadap gundah dengan persepsi orang lain terhadap gundah itu juga berbeda. Itu problema terkait dengan angka dalam atau kuantifikasi dari atribut psikologi. Problema dari kuantifikasi atribut psikologi itu selalu bertemu dengan kesalahan pengukuran. Gitu ya. Selalu bertemu dengan kesalahan pengukuran. Kesalahan pengukuran ini adalah yang disebut sebagai error. Nah, gitu ya. Kesalahan pengukuran ini adalah error. Sehingga kesalahan pengukuran ini bisa memberikan underestimasi atau overestimasi terhadap skor murni gitu ya. Atau disebut sebagai true score. Sehingga gitu ya. Sehingga skor yang terobservasi skor yang terobservasi atau observed score yang skor yang terobservasi adalah nilai skor nyatanya ditambah dengan errornya. Kalau observed score ini kita berikan notasi X, lalu true score ini diberikan notasi T, lalu kemudian
error ini berikan notasi E, maka formulanya adalah X sama dengan T plus E. Gitu ya. Ini adalah observed score. Ini adalah true score. Ini adalah error. Dan ini adalah asumsi pertama yang mendasari dari asumsi klasik, di mana skor yang tampak, skor yang kita dapatkan dalam sebuah pengukuran itu selalu mengandung error, gitu ya, selalu mengandung error. Itu pasti dan niscaya, tidak mungkin tidak. Dimana skor murni ini kita nggak tahu. Skor murni, misalnya skor murni intelijensi Anda itu berapa? Oke. Skor murni intelijensi Anda itu berapa? Nggak tahu. Gitu ya. Meskipun hasil pengukurannya 105 katanya gitu ya. Nilai intelijensi Anda 105, tapi skor murni Anda berapa? Nggak tahu. Karena di dalam skor yang didapatkan, yang kita miliki, itu selalu mengandung error. Selalu mengandung kesalahan pengukuran. Kesalahan pengukuran ini bisa banyak hal. Bisa berbentuk mood gitu ya, rusaknya mood, atau misalkan ya kalau di mana misalkan error ini, sumber error gitu ya, sumber error ini bisa jadi emosional gitu ya, bisa jadi interest gitu ya, interest juga ya, emosional gitu ya. Katakanlah interest, lalu kemudian kayak pengalaman gitu ya, pengalaman, bisa jadi persepsi gitu ya. Lalu kemudian bisa jadi administrasi, pengadministrasian tes misalkan gitu ya. Ketika dalam pengadministrasian tes, si testernya kadang misalkan nggak ngerti dia ngomong apa. Administer tesnya tuh, si testernya kadang-kadang misalkan galak, jadi bikin males gitu ya. Itu adalah sumber error. Atau misalkan kejadian gitu ya, kejadian pada saat itu ketika misalkan Anda ngetes, lalu kemudian ada gempa, lalu konsentrasi Anda buyar, banyak gitu ya, banyak sumber error yang bisa didapatkan pada saat tes gitu, pada saat diberikan tes. Oleh karenanya gitu ya, selalu bahwa setiap skor yang terobservasi itu adalah selalu mengandung T plus E, selalu mengandung true score, selalu mengandung error. Meskipun asumsi kita gitu ya, asumsi kita bahwa harapan dari pengukur gitu ya, harapan dari asesor lah gitu ya, harapan dari yang mengukur, error itu nggak ada gitu ya. Harapannya gitu, harapannya adalah tidak ada error gitu kan, inginnya gitu. Kenapa? Karena kalau tidak ada error berarti, kalau tidak ada error X sama dengan T gitu ya. Observasi skor terobservasi itu identik dengan true score gitu.
Itu harapannya. Sehingga atau misalkan di sini katakanlah X itu misalkan harapannya adalah T-nya itu 0. Gitu ya. Sama dengan X sama dengan T. Gitu ya. Errornya 0 atau errornya. Sehingga asumsi kita adalah asumsi yang kedua ya. Asumsi yang kedua adalah expected value. Ya. Nilai apa namanya itu nilai yang diharapkan dari error, nilai yang kita harapkan dari error dalam sebuah pengukuran itu adalah 0. Gitu ya. Expected value dari error itu adalah 0. Ini adalah asumsi yang kedua. Sama dengan asumsi yang berlaku di mana kalau expected score dari error adalah 0, maka expected value dari X adalah T. Gitu kan? Sama ya. Ketika yang kita harapkan bahwa errornya 0, maka kita juga berharap bahwa X itu adalah T. Atau dalam artian expected error X itu adalah T. Gitu. Itu asumsi yang kedua. Nah, kita kembali di sini gitu ya. Dimana ketika expected terhadap X sama dengan 0 sama dengan expected dari X itu adalah T. Gitu ya, karena apa? Karena beranjak dari asumsi bahwa X sama dengan T plus E. Dimana ketika expected kita terhadap E adalah 0, X itu adalah T. X itu adalah T. Sehingga sama dengan harapan kita bahwa expected score dari X itu adalah T. Sampai sini dapat dipahami ya? Gampang ya dipahami. Itu baru dua asumsi. Asumsi yang ketiga adalah korelasi dari error dengan true score itu adalah 0. Maksudnya apa? Maksudnya kayak gini. Maksudnya adalah kita kembali mengingat konsep dari korelasi. Ya, korelasi itu kalau dalam perhitungan notasinya adalah R. Ya. Lalu kemudian dalam populasi atau dalam sampel, ya, kalau dalam populasi notasinya adalah rho. Rho. Korelasi adalah rho. Rho ini gitu ya adalah covariance dibagi standar deviasi X dikali standar deviasi Y ya, atau dalam notasinya kayak gini nih, kayak gini XY ya, covariance XY ini covariance dibagi standar deviasi X dikali standar deviasi Y ya. Ini adalah notasinya. Jadi ini notasinya sebutnya rho ya. Rho atau korelasi. Korelasi. Lalu kemudian ini adalah notasi dari standar deviasi ya. Atau S ya, standar deviasi. Lalu kemudian ketika dikuadratkan itu adalah variance. Ya, variance.
Sehingga kalau di sini nah kemudian deviasi XY itu adalah apa? Kovarian. Ya. Ini S atau ini delta ya. Delta. Nah, gitu ya. Delta. Delta kuadrat itu varians. Delta X dan Y itu covariance. Sehingga rho itu adalah delta XY dikali kali delta X dikali delta Y gitu ya. Itu adalah ini formula. Nah, kita kembali pada formula asumsi tadi gitu ya. Asumsinya adalah bahwa korelasi error dengan T itu adalah 0 gitu ya. Ini korelasi XY ya. X dan Y. Korelasi X itu adalah covariance XY dibagi standar deviasi X, standar deviasi Y gitu ya. Nah, korelasi dari error dengan true score atau skor murni itu 0 gitu ya. Karena kenapa? Karena kalau misalkan error dengan true score-nya itu berkorelasi di mana true score-nya itu tinggi, errornya tinggi, misalkan true score-nya rendah, errornya rendah, nggak kayak gitu ya. Itu tidak bisa seperti itu. Karena itu selalu 0. Yang berarti bahwa gitu ya, berarti bahwa antara error dengan true score, gampangnya tadi ya beta ini, antara true score dengan error itu tidak ada hubungannya ya, tidak ada hubungannya. Terkadang misalkan true score-nya tinggi lalu kemudian errornya tinggi, terkadang true score-nya tinggi errornya rendah, terkadang true score-nya rendah errornya tinggi. Nah gitu ya, tidak ada hubungannya gitu ya, tidak ada hubungan antara true score dan error, sehingga yang disebut true score-nya itu bersifat random. Yang kedua, errornya pun bersifat random. Karena true score-nya random, errornya random, kita nggak bisa kita nggak bisa membuat atau mengira-ngira bahwa dalam satu X itu adalah berapa T dan berapa E. Kita nggak bisa mengira-ngira berapa T berapa E gitu ya. Nah, namun demikian dalam konsep pengukuran nantinya, meskipun nanti ini bahasan-bahasan nanti, bahwa yang kita lakukan adalah mengendalikan error. Ya, mengendalikan error. Gimana caranya mengendalikan error? Tadi misalkan ketika dalam pengetesan sebelumnya dikasih tahu terhadap testinya, terhadap yang akan tesnya, dibilang bahwa sebelum berangkat mohon untuk sarapan dulu, diusahakan dalam kondisi yang fit gitu ya. Nah itu kan mengendalikan error nih. Terus kemudian kita berupaya dalam pengadministrasiannya senyaman mungkin. Lalu kelasnya misalkan seenakan mungkin gitu ya. Kelasnya nggak terlalu panas, lalu kemudian nggak terlalu dingin juga, suhu udaranya nyaman lah gitu ya. Lalu kemudian pencahayaan yang bagus gitu ya. Lalu kemudian sifat dari si testernya ramah gitu ya.
Lalu kemudian nanti pada saat ini misalkan ditanyakan dulu, Anda eh, ingin pipis tidak gitu ya, misalkan kalau ingin ke kamar mandi terlebih dahulu sebelum melaksanakan tes, silahkan ke kamar mandi dulu gitu ya. Atau ditanya mungkin siapa yang lapar misalkan gitu ya, kalau lapar silahkan ambil makanan dulu, dimakan terlebih dahulu misalkan seperti itu gitu ya, dalam kondisi di mana bagaimana kita membuat sebuah pengendalian dari error yang memungkinkan. Atau bahkan mungkin Anda tanya misalkan di sini ada yang sedang nggak mood gitu ya, atau sedang mengalami masalah gitu ya. Itu juga upaya untuk mengendalikan error gitu ya. Karena apa? Karena error ini terkadang random, bukan terkadang, pasti random gitu ya. Kita nggak bisa mengira-ngira bahwa errornya tuh berapa gitu ya. Di sini misalkan karena suhu udaranya lebih, misalkan normalnya 27 katakanlah gitu ya, normalnya 27, 28 katakanlah gitu ya. Lalu kemudian karena ini suhunya 36, berarti errornya adalah misalkan 8 gitu ya, errornya 8. Bisa nggak seperti itu? Nggak bisa. Nggak bisa diestimasi seperti itu gitu ya. Karena apa? Karena tadi bahwa apa ya, error ini selalu random, sehingga terus skornya juga random, kita nggak tahu gitu ya. Sehingga tadi asumsinya adalah korelasi korelasi dari error dengan true score itu adalah 0. Kalau misalkan korelasi error dengan true score-nya 1, itu artinya misalkan errornya tinggi gitu ya, tinggi, true score-nya juga tinggi gitu ya, tinggi. Ya, itu gimana bisa jadi bahwa si errornya itu kan tidak random. Sebetulnya error sistematis gitu ya. Kalau errornya sistematis, apa namanya itu bisa kita kendalikan gitu ya. Kita bisa ya tinggal digeser aja, kayak misalkan kemarin analogi yang saya bilang, misalkan ketika di sini nih apa namanya papan tembak gitu ya. Kalau misalkan errornya tuh ke sini aja gitu ya, nembaknya tuh di sini ya, tinggal digeser aja kan ke sini gitu. Gitu ya. Karena errornya itu tidak random berada di sana gitu ya, tinggal digeser aja gitu. Misalkan 80 gitu ya, jadi errornya itu plus 2 gitu ya, 75 errornya juga plus 2, 60 errornya plus 2 gitu ya, seperti itu. Atau misalkan katakanlah misalkan kalau berkorelasi itu 80 errornya itu plus 2, 82 errornya adalah plus 4 gitu ya, 86 errornya adalah plus 6 misalkan gitu ya. Jadi semakin tinggi dan sebagainya ya, berarti kan kita bisa kendalikan bahwa ketika selalu di kelipatan 2 gitu ya, kelipatan dua sehingga nanti terus skornya tinggal dikurangi kelipatan 2 gitu ya, seperti itu. Itu bisa dikendalikan kalau misalkan errornya berkorelasi. Tapi asumsinya adalah bahwa korelasi dari error dengan true score itu adalah 0. Selanjutnya, asumsi yang ketiga adalah korelasi dari error yang satu dengan error yang kedua itu tidak ada korelasinya gitu ya. Katakanlah misalnya si A dites gitu ya, diberikan tes
tes IQ misalkan. Dia skornya 110 gitu ya. 110 ini berarti kan 110 sama dengan T plus E gitu ya. Begitu. Nah, lalu kemudian katakanlah E-nya itu eh, kita pastikan bahwa E-nya adalah 20 misalkan. Jangan gede-gede T-nya. Errornya adalah 15. Seperti itu ya. Nah, lalu yang B gitu ya. Bukan yang B, si A lagi gitu ya. Si A lagi pada tes yang kedua, ini tes yang pertama, ini tes yang kedua, dia dapat skornya adalah 115. Gitu ya. Nah, ini tidak berarti ketika 100 ketika apa namanya itu nilainya 115, kalau yang ini terus skornya adalah misalkan 95, yang ini juga misalkan terus skornya karena misalkan diasumsikan E-nya itu berkorelasi gitu ya. Apa katakanlah ini misalkan ini 15 juga atau sama gitu ya. Itu berarti terus skornya 110 misalnya. Pada tes yang kedua gitu ya. Nah, tidak bisa dilakukan seperti itu. Karena tadi beranjak dari asumsi sebelumnya bahwa errornya random. Terus skornya pun random. Bisa berapa aja. Errornya juga bisa berapa aja. Sehingga error yang pada tes pertama itu tidak sama dengan error pada tes yang kedua. Gitu ya. Tidak sama. Kalaulah misalkan apa namanya itu setidaknya misalkan katakanlah karena ini errornya 15 gitu ya. Lalu kemudian ini apa errornya misalkan ini errornya 15. Kalau ini errornya karena ini 95 juga misalkan katakanlah 95 juga dia jadi errornya 20. Kemudian di sini dia errornya 16. Berarti di sininya adalah 21. Ini errornya apa? Errornya 17, lalu kemudian ini 22 gitu ya. Artinya kalau di sini kan ada korelasi. Ya, rho sama dengan 1. Korelasi antara error 1 dengan error 2. Itu korelasinya 1. Oh, aduh maaf. Saya sudah lupa ya. Sorry ya. Kasih tahu kalau misalkan ini saya lupa untuk apa memindahkan ininya. Oke. Tadi ya. Dari mana ya tadi pasti. Nah, kayak gini nih, misalkan gitu ya. Mulai dari sini. Dimana tadi ya, katakanlah ini saya hapus dulu. Ya. Nah, tadi asumsinya adalah bahwa korelasi dari error pertama dengan error kedua itu adalah 0. Tidak ada korelasi antara error yang pertama dan yang kedua gitu ya. Nah, di sini misalkan katakanlah si A itu diberikan tes IQ yang pertama gitu ya. Lalu kemudian skornya adalah 110. Gitu ya. Lalu kemudian kita dapatkan bahwa errornya itu 15 gitu ya. Sehingga kan terus skornya itu adalah 95. Skor aslinya itu 95. Nah, si yang kedua terus kemudian dia dites ulang beberapa hari kemudian katanya. Atau besoknya lah gitu ya. Besoknya dites ulang. Lalu kemudian dia dapat skornya 115. Lalu kemudian kita anggap bahwa ini tetap 95 gitu ya. Lalu errornya adalah 20 gitu ya. 20. Nah, terus kemudian ini kan berarti bahwa ketika errornya 15 dia
ketika error yang pertama itu 15, error yang keduanya 20. Kemudian error yang keduanya 20, maka error pertamanya 20, error yang keduanya adalah 25. Itu aja terus ya. Sama seperti itu. Jadi 25 terus kemudian 30 gitu ya. Ini artinya antara error yang pertama dengan error yang kedua memiliki korelasi. Gitu ya. Berkorelasi antara error pertama dengan error yang kedua. Nah, ini adalah sesuatu yang memang tidak mungkin terjadi. Tidak mungkin terjadi kayak gini. Kenapa tidak mungkin? Ya karena tadi bahwa error itu kembali ke asumsi sebelumnya bahwa error itu selalu random. Gitu ya. Bisa berapa aja pada saat itu, gitu ya. Tidak berarti misalkan suhunya dinaikkan, errornya juga naik, misalkan gitu ya. Sehingga errornya bertingkat sistematis, gitu. Tidak bisa seperti itu. Dan mungkin tidak mungkin juga seperti itu. Sehingga korelasi antara error yang pertama dengan error yang kedua itu selalu nol. Asumsi pokoknya gitu. Terus selanjutnya adalah korelasi dari error yang pertama dengan true score yang kedua itu nol. Ya, ini pastilah ya, gitu ya, dimana bahwa tadi errornya juga random gitu ya. Apalagi berkorelasi dengan true score yang pada saat tes selanjutnya, gitu ya, tidak akan sama, gitu ya. Karena error pada saat tes pertama tidak mungkin sama dengan error pada saat tes yang kedua. Nah, terus kemudian asumsi yang keenam adalah bila dua tes, gitu ya, katakanlah tes itu X dan X aksen, gitu ya, memenuhi asumsi 1 sampai 5, gitu ya. T-nya X itu T plus E gitu, expected score-nya expected score dari X-nya adalah T gitu ya. Tidak ada korelasi error dengan T, tidak ada korelasi error dengan error yang kedua, tidak ada korelasi error 1 dengan T2. Itu disebut sebagai kondisi di mana T itu sama dengan T aksen. X aksen sama dengan X sama dengan X aksen. Artinya T sama dengan T aksen. Dan variance error sama dengan variance error aksen, gitu ya. Maka disebut sebagai tes yang paralel sebutnya. Seperti ini. Gitu ya. Katakanlah ini adalah tes, ya, tes yang pertama. Terus kemudian ini adalah tes yang kedua, gitu ya. Ini X aksen, gitu ya. Nah, ketika misalkan X-nya itu sama-sama berbentuk X, gitu ya, T plus E di sana, gitu ya, tidak ada korelasi terhadap error dengan error yang ini dengan error yang ini, gitu ya, tidak ada korelasi antara error ini dengan true score yang ini, tidak ada korelasinya, gitu ya. Seperti itu, memenuhi asumsi-asumsi yang tadi, gitu ya. Ini disebut sebagai, ini artinya bahwa ketika X sama dengan X aksen, gitu ya, sama dengan X plus sama dengan X sama dengan T plus E sama dengan X aksen sama dengan T aksen plus E aksen, gitu ya, sama kayak gitu ya, yang berarti bahwa T sama dengan T aksen T aksen, gitu ya. Lalu kemudian deviasi dari
error sama dengan deviasi error aksen. Sama gitu ya. Sama. Dan ini disebut sebagai paralel. Ya, tes paralel. Nanti kalau Anda apa namanya tuh mendengar pada saat misalkan kalau yang ini itu diasumsikan tesnya paralel gitu ya. Diasumsikan tes paralel. Lalu kemudian varians errornya sekian. Lalu varians T-nya atau varians true score-nya sekian. Itu berarti kayak gimana? Kalau tes paralel. Kalau tes paralel. Atau X sama dengan X aksen. Gitu ya. Itu adalah kita sampai jam berapa ya? Sampai 11.20 Kak. 11.20 ya? Masih ada waktu 30 menit lagi. Oke. Mudah-mudahan saya kejar ya. Saya kepercepat. Oh iya, satu lagi ya, asumsi terakhir adalah bila dua tes gitu ya. X dan X aksen dan T aksen plus C, maka kedua tes tersebut bersifat essentially tau equivalence. Ini adalah istilahnya, istilah dari tau equivalent itu ketika X dan X aksen itu sama dengan T aksen plus C gitu ya. Artinya pertambahannya itu linier gitu ya. Pertambahannya linier. Oke, contoh kayak gini nih. Misalkan gitu ya. X sama dengan T plus E gitu ya. Nah, terus kemudian dalam hal ini tesnya paralel ya. Tesnya paralel. T aksen gitu ya. T aksen plus C gitu ya. Plus E juga gitu ya. Nah, misalkan yang ini katakanlah skornya 80, lalu kemudian true skornya adalah 75 gitu ya. Kemudian pada T aksennya adalah skornya misalkan 75 sama dengan 60 plus plus 5 gitu. Plus 10 gitu misalkan. Plus 10. Jangan gitu deh. Kita linear aja ya. Misalkan 85 berarti misalkan dalam T aksennya 85 gitu ya. Berarti apa namanya tuh 80 misalkan 80 plus 2 misalkan gitu ya. Terus kemudian dites lagi katakanlah 90 gitu ya. Ini juga atau langsung 82 aja. 82 misalkan gitu ya. Terus ini adalah 87 gitu ya. Kemudian ketika 95 berarti ini adalah 92 itu ya. 92. Artinya ini sama kayak sorry salah ya. Sorry saya keliru. bukan gitu ya. Nah, misalkan ini true score-nya adalah 75 gitu ya. Nah, kemudian kan tadi P-nya sama ya gitu ya. Terus kemudian skor yang kedua adalah pada aksen gitu ya. Aksen 80. Ini 77 gitu ya. 77. 77 ini artinya T plus C gitu ya.
C-nya berapa? C-nya 2 gitu ya. 27 gitu ya. Lalu kemudian tes lagi misalkan 85 adalah terus skornya adalah 70 tetap 75 ya, 75 plus berapa gitu ya. Jadi pertambahannya itu selalu linear gitu ya, selalu linear. Intinya bahwa ketika misalkan di satu tes itu terus skornya sekian gitu ya, lalu kemudian di tes lain itu adalah selalu pertambahannya sejumlah C gitu ya, sejumlah C gitu ya, itu disebut sebagai tau ekuivalen gitu ya, tau ekuivalen. Karena true score-nya katakanlah ini true score yang pertama, ini true score yang kedua gitu ya, ini 80 misalkan, ini 85, ini 90, ini 95, ini apa namanya tuh 95, ini 100 gitu ya. Kan ini adalah P plus C kan gitu ya. C-nya berapa? 5 gitu ya. C-nya sebenarnya 5 gitu. Seperti itu ya. Ini kan nggak sama ya, nggak sama antara 80 85, nggak sama kan, nggak identik lah gitu ya, nggak identik. Tapi pertambahannya adalah sejumlah C, itu konsisten sejumlah C, itu disebut sebagai tau atau essentially tau equivalent. Essentially tau equivalent. Nah, kayak gini. Jadi kalau misalkan antara X dan X aksen itu terus kemudian T-nya sama dengan T aksen plus C. Jadi terus skornya tuh nggak sama. Cuman pertambahannya itu sejumlah C, sejumlah konstanta yang memang tetap gitu ya. Kalau 80 dianya 85, kalau dianya 90 dianya 95. Artinya kan C-nya itu selalu 5 gitu ya. Nah, berarti kedua tes tersebut bukan paralel karena T-nya tidak sama dengan T aksen, tapi sebutnya itu essentially tau equivalence. Tau equivalent. Itu notasinya T equivalent ya, tapi itu tau gitu ya dibacanya. Essentially tau equivalent. Itu adalah asumsi pokok dalam teori relasi. Pemahamannya adalah bahwa nanti implikasinya terhadap memahami sebuah tes itu selalu begitu gitu ya dalam teori klasik. Tadi selain kemarin yang kita bahas mengenai bahwa dalam sebuah tes itu kita harus tahu angkanya, ada angka interval, nominal atau apa gitu ya, apa rasio, apa ordinal. Nah, terus kemudian ada asumsi mengenai pada saat teori klasik. Nah, kemudian konsep reliabilitas ya. Nah, pemahaman asumsi-asumsi tadi kaitannya dengan implikasinya terhadap reliabilitas. Reliabilitas. Di mana dalam reliabilitas ini pemahamannya adalah bahwa ketika sebuah tes itu reliable, itu artinya varians dari true score itu sebanding dengan varians dari X. Ya gak? Kembali ke asumsi yang tadi ya, yang ini. Ketika X itu sama dengan T plus E, artinya bahwa ketika reliable itu ya, ketika sebuah tes reliable itu adalah rasio antara varians dari T gitu ya, rasio varians dari varians T di berbanding dengan
varians dari T ini, varians dari T plus varians dari E gitu ya. Kayak gitu ya. Dimana varians dari T dengan varians dari E itu adalah varians X ya. Atau dengan kata lain, varians dari T per varians dari X gitu ya adalah reliabilitas. Sebutnya itu reliabilitas. Ini maknanya adalah bahwa ketika true score-nya katakanlah 1 gitu ya, true score-nya 1 atau 10 lah gitu ya. Varians dari true score-nya 10, kemudian varians dari X-nya juga identik 10, maka reliabilitasnya 1. Reliabilitas gitu ya, itu selalu bergerak dari 0 ke 1. Semakin mendekati 1, semakin minus error atau minim error. Nah gitu ya, minim error. Semakin mendekati 0, semakin banyak error. Kayak gitu ya, dalam pengukuran. Semakin tinggi, semakin mendekati 1, reliabilitasnya tinggi, yang bermakna bahwa errornya rendah. Semakin rendah reliabilitas berarti atau semakin mendekati 0, reliabilitasnya rendah, yang berarti errornya tinggi. Sama kayak gini gitu ya, kayak ketika 10, katakanlah misalkan ini terus skornya juga 10 kan gitu ya, 10, lalu kemudian errornya 0, itu adalah 1. Nah ketika misalkan ininya 10, terus skornya pasti 10 kan, errornya 5, berarti 10 per 15, atau ininya 10 juga misalnya, errornya 10 juga, berarti 10 per 20 gitu ya, 0,5 kayak gitu ya. Semakin besar errornya ya, semakin besar errornya, semakin rendah reliabilitas gitu ya. Semakin errornya semakin tinggi errornya gitu ya, semakin tinggi varians errornya, itu semakin rendah reliabilitas. Semakin rendah varians errornya, semakin tinggi reliabilitas. Kayak gini misalkan ketika true score-nya 10, ketika ini pasti 10 karena varians true score-nya sama kayak gini, plus errornya misalkan rendah 2 gitu ya, berarti 10 per 12. Apa itu 10 per 12? 0, berapa? 0,83 ya. 0,83. Artinya ini mendekati 1, berarti reliabilitasnya tinggi gitu ya, seperti itu. Reliabilitas gitu ya, ketika kita memahami reliabilitas, pemahaman kita adalah pada bahwa reliabilitas itu adalah rasio antara true score dengan varians true score dengan varians X gitu ya. Jadi reliabilitas itu apa? Semakin identiknya, berarti tingginya reliabilitas adalah semakin identiknya varian true score dengan varians X. Ya, varians T dengan varian X semakin identik. Ya. Kalau diibaratkan kayak gini. Katakanlah ini adalah
varians T, gitu ya. Ini adalah varians T. Lalu kemudian ini varians X, katakanlah gitu ya. Ini varians X. Varians X. Varians X. Nah, irisan dari varians T dengan varians X ini adalah konsep dari reliabilitas atau aksep. Gitu ya. Karena semakin identik varian X dengan varian true score. Ketika misalkan tidak ada ini varian true score-nya di sini misalnya, varian true score di sini. Lalu varian X-nya di sini. Varians dari X-nya di sini. Ini kan berarti nggak beririsan sama sekali tuh, ya. Tidak beririsan sama sekali. Artinya tidak ada reliabilitasnya adalah 0. Ya. Lalu karena segini misalkan ini ada ini katakanlah reliabilitasnya 0,3 misalkan gitu ya. Lalu kemudian semakin mendekati semakin identik gitu ya. Nah ini adalah misalkan 0,8 kayak gitu ya. Itu adalah konsep dari reliabilitas, rasio dari varians T dengan varians X gitu ya. Atau varians dari T per varians dari T plus varians error. Sehingga nah di sini gitu ya, yang ini di area yang memang tidak beririsan gitu ya. Area tidak beririsan itu disebut sebagai varians error. Varians dari error. Gitu ya. Kalau varians errornya nggak ada gitu ya, 0, itu artinya kan antara varians T itu sama dengan varians X gitu ya. Tuh. Karena semuanya beririsan, identik. Antara varians yang T dengan varians yang X itu sama gitu. Kayak gitu. Siapa ini Bandung Prof? Kayak gitu. Oke. Sampai sini dipahami ya? Sebelum saya berangkat lebih jauh, kita pahami dulu. Kenapa reliabilitas itu varians T dengan varians X? Karena tadi reliabilitas itu adalah varians T dibagi varians T plus varians E. Varians T plus varians E itu ya varian X. Ya sama kayak X sama dengan T plus E. Artinya T plus E atau varians T dan varians E sama dengan varians X. Begitu ya. Sehingga kenapa langsung aja, kenapa nggak langsung varians T dibagi per varians X gitu ya. Karena tadi ingin menggambarkan bahwa reliabilitas itu adalah irisan dari varians T ditambah error gitu ya. Ingin menggambarkan hal yang ini. Nah, menggambarkan hal ini. Ya. Nah, ini irisan ya sama-sama varians T kan? Di sini irisannya gitu ya. Dan ini adalah varians error. Gitu ya. Dimana varians error dan varians X-nya itu adalah varians T dengan varians error itu sama dengan varians X gitu ya. Nah, paham ya sampai sini. Itu yang pertama. Nah,
Terus asumsi pokok dalam reliabilitas adalah bahwa korelasi skor tampak antara dua tes yang paralel tadi ya, pemahaman paralel yang tadi itu, korelasinya itu adalah reliabilitas. Dalam konsep nyatanya gitu ya. Dalam konsep nyatanya, reliabilitas itu adalah korelasi antara skor tampak dengan korelasi skor tampak dari dua tes yang paralel. Maksudnya begini. Katakanlah gitu ya. Ini tes yang pertama ini tes pertama, terus ini tes yang kedua. Antara tes yang pertama dengan tes yang kedua, tesnya sama. Tapi maksudnya tesnya sama itu tesnya mengukur hal yang sama. Tesnya mengukur hal yang sama. Tapi bukan sorry. Mohon maaf, sorry. Saya suka lupa. Balik lagi aja deh. Nah, ini. Nah, ini adalah katakanlah ini adalah tes X, ini adalah tes X aksen. Antara tes X dan tes X aksen itu mengukur mengukur hal yang sama. Mengukur hal yang sama. Meski soal tes atau stimulusnya lah ya. Stimulusnya berbeda. Nah, stimulus ini bisa berupa soalnya gitu ya, bisa berupa pernyataan dan seterusnya gitu ya. Intinya stimulusnya gitu. Mengukur hal yang sama meski stimulusnya berbeda. Sehingga menghasilkan antara T-nya itu sama dengan T aksen. Tesnya menghasilkan true score yang identik. Gitu ya. Gimana nih caranya? Bisa nggak Anda misalkan membuat sebuah tes, dua tes yang sama tapi paralel. Paralel itu dalam artian mengukur hal yang sama tapi stimulusnya beda, gitu ya. Terus kemudian menghasilkan true score yang identik, ya. Itu ya mungkin yang itu adalah skor tes paralel. Nah, ketika misalkan ini dikorelasikan, gitu ya, dikorelasikan antara X dan X aksen, misalkan korelasinya 1, ini maknanya antara X dan X aksen ini paralel, gitu ya, paralel. Artinya ketika paralel kayak gini, ini disebutnya konsisten. Ketika dikasih tes ini, T-nya sama dengan 10 katakan gitu ya. Ketika di tes X aksen diukur T-nya juga 10. Kayak gitu ya. Jadi menghasilkan true score yang identik gitu ya dari tes tersebut. Itu artinya kan tes itu konsisten. Anda ibaratkan misalkan di tes IQ, besoknya di tes apa, tapi mengukur hal yang sama gitu ya. Lalu kemudian skor yang didapatkan dari tes IQ dengan skor yang saya buat misalkan atau stimulus yang saya buat, terus skornya sama. Artinya tes saya dengan tes IQ itu identik gitu ya. Nah, identik itu artinya tesnya paralel. Nah, cuman memang agak kesulitan atau agak sulit dibayangkan membuat sebuah tes yang paralel.
Bisa, gitu ya. Tapi agak sulit dibayangkan. Kenapa? Karena ya tadi satu tes aja bisa jadi menghasilkan error yang lumayan gitu ya. Terus kemudian tes yang lain ketika dibuat itu gimana caranya mengukur hal yang sama seperti apa yang diukur oleh tes yang pertama gitu ya. Itu agak sulit dibayangkan memang gitu ya. Tapi itu mungkin gitu ya, itu mungkin. Artinya tes antara tes X dengan X aksen karena ini paralel lalu kemudian juga hasilnya sama lalu kemudian berkorelasi. Nah, itu artinya tes tersebut reliable. Tes tersebut reliable. Gitu ya. Karena di tes yang pertama dengan tes yang kedua meskipun stimulusnya beda mengetes hal yang sama ya berkorelasi artinya tes tersebut tes salah satunya itu reliable gitu ya. Nah namun untuk membuat apa namanya itu tes yang paralel kan agak sulit ya agak sulit tapi misalkan ketika dibelah misalkan ini X ya lalu kemudian dibelah nih ini misalkan stimulus genap nomor-nomor genap kan ini stimulus nomor-nomor ganjil stimulus genap stimulus ganjil dalam tes tersebut gitu ya dalam tes tersebut kan ada nomor 1, nomor 2, nomor 3 gitu ya. Ini nomor 1, ini nomor 3, nomor 5, nomor 7 gitu ya. Kalau yang ini nomor 2, nomor 4, nomor 6, nomor 8 gitu ya. Ya kan pada pertama gitu ya. Tes ini mengukur hal yang sama kan? Gitu ya. Mengukur hal yang sama. Mengukur hal yang sama. Nah, kita mengukur hal yang sama. Karena ini satu tes yang sama, asumsinya bahwa yang diukur adalah T yang sama. Ya nggak? Kan ini satu tes sih, satu tes. Ada nomor genapnya, ada nomor ganjilnya. Gitu ya. Lalu dibagi dua nih, gitu ya, dibagi dua. Kan itu mengukur hal yang sama tuh ya, mengukur hal yang sama, nggak harus ini lagi. Terus kemudian karena ini mengukur satu T, artinya kalau dibagi dua sama dong. Dia mengukur T yang sama kan. Gitu ya. Nah, ini bisa diasumsikan sebagai paralel. Diasumsikan sebagai paralel. Paralel. Nah, karena diasumsi paralel, lalu kita bisa mengkorelasikan antara skor yang genap dengan skor yang ganjil dikorelasikan, katakanlah X dan X aksen. Lalu kemudian kita akan mendapatkan yang disebut sebagai konsistensi internal. Gitu ya. Di mana konsistensi internal ini adalah reliabilitas. Gitu ya. Tadi ya kalau misalkan membuat tes yang sama, mengukur hal yang sama tapi soalnya beda, agak sulit kan kalau misalkan kita bayangkan membuat dua tes yang sama. Tapi kalau misalkan satu tes dibagi dua, itu kan seolah-olah mengukur hal yang sama dan mengukur T yang sama sehingga memenuhi asumsi paralel. Makanya reliabilitas ini bisa dibentuk seperti ini, pembelahan antara ganjil genap. Pembelahan ganjil genap.
gitu ya, yang diibaratkan ini X aksen. Korelasi keduanya akan menghasilkan reliabilitas. Gitu. Ini saya kira apa namanya itu baru baru satu ya, baru interpretasi yang satu ya. Interpretasi dari mana? Interpretasi dari asumsi tadi ya, asumsi bahwa korelasi skor tampak antara dua tes yang paralel ini turunan dari tadi, turunan dari T sama dengan X sama dengan T plus E gitu ya, karena varians, katakanlah varians apa namanya itu diibaratkan kayak gini nih pada interpretasi satu teh, karena asumsinya adalah X sama dengan T plus E gitu ya, kan kita ibaratkan bahwa X aksen sama dengan T aksen plus E aksen juga gitu kan, sehingga yang disebut sebagai reliabilitas adalah apa namanya tuh sama dengan varians dari T per varians dari T plus varians dari E gitu kan. Karena ini varians T-nya dengan varians T-nya sama, seolah-olah kita bayangkan dalam X dan X aksen itu adalah ini varians T, ini juga varians T gitu ya. Ini juga varians T sama varians T, tapi kalau yang ini dari X, kalau yang ini dari X aksen gitu ya, dan ini adalah varians dari error. Ini varians dari error gitu ya, kayak gitu. Sehingga di sini bahwa reliabilitas gitu ya, X aksen adalah korelasi antara X dengan X aksen. Korelasinya. Jadi reliabilitas adalah korelasi antara X dengan X aksen. Karena sama-sama true score yang sama mengukur, karena tadi true score T sama dengan T aksen gitu ya. True score-nya sama, sehingga korelasi keduanya berbentuk seperti ini gitu ya. Dan ini menandakan reliabilitas. Oke, kita ini waktunya udah habis ya. Ini kita baru satu interpretasi. Ada sekitar 15 interpretasi atau 20 interpretasi lah gitu ya. 20 interpretasi turunan dari asumsi yang berapa tadi, yang 7 ya. Yang dari asumsi yang 7 tadi lalu diturunkan pada interpretasi dalam reliabilitas, itu kita baru sampai interpretasi yang pertama. Insya Allah kita bahas lagi interpretasi selanjutnya di pertemuan setelah Lebaran mungkin ya. Ya mungkin segitu aja dulu biar Anda tidak pusing, biar Anda mengendap aja dulu gitu ya. Tapi mudah-mudahan Anda bisa paham mengenai konsep asumsi dan konsep reliabilitas yang tadi dan apa hubungannya gitu ya. Mungkin demikian dari saya. Ada yang mau tanya? Kalau misal, silakan Hestina. Bapak izin bertanya Ya. mengenai UTS-nya bagaimana ya Pak? Oh iya, begini, ini kita baru pertemuan berapa ya? Baru ada yang ingat ya, ini pertemuan, kalau nggak salah baru pertemuan kelima nggak sih? Atau udah? Jadi apa namanya tuh, rencananya saya minggu depan sorry, setelah masuk itu belum UTS, jadi satu pertemuan lagi, baru di pertemuan selanjutnya baru UTS gitu ya, sama dengan kelas yang sebelumnya juga. Jadi gitu. UTS-nya kayak gimana? Kita tadi ngebahas tentang asumsi dan interpretasi aja. Bahasan tentang asumsi dengan interpretasi.
seperti itu. Sebenarnya ini saya udah bikin soal latihan, tapi ternyata pembahasannya belum sampai ya. Jadi nantilah gitu ya. Anda cermati aja dulu gitu ya, cermati aja dulu materinya mengenai asumsi-asumsi tadi dan bagaimana turunannya gitu ya. Nanti mungkin pada pertemuan pada saat setelah Lebaran kita akan bahas begitu ya. Tapi belum belum langsung UTS gitu ya. Gitu. Baik, Pak, terima kasih. Oke. Ya mungkin sekian. Ada lagi yang mau tanya mungkin? Tidak ada. Eh, ya Mutia ada yang mau tanyakan Mutia? Oke. Ya. eh Mungkin sekian saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Saya mohon maaf jika ada kesalahan selama pembelajaran pada setengah semester ini, hampir setengah semester ini, karena sebentar lagi kita akan Lebaran gitu ya. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama ibadah di bulan Ramadan, tidak hanya saum saja gitu ya, tapi salat malam dan seterusnya, semua ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah gitu ya. Eh, Namun sebelum diterimanya ibadah kita gitu ya, kita harus membersihkan gitu ya, agar tidak ada hutang kesalahan terhadap sesama manusia dulu gitu ya. Makanya saya memohon maaf kepada kawan-kawan mahasiswa di sini jika ada kesalahan dari saya. Mudah-mudahan tidak merusak amal ibadah kita bersama gitu ya, untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya mohon maaf kesalahan saya atau misalkan kekurangan saya dalam menyampaikan. Mudah-mudahan eh, apa di Lebaran ini kita kembali ke fitri gitu ya. Eh, Semuanya terbersihkan diri kita dan seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah. Karena ini pertemuan sebelum sebelum libur ya. Selamat berlibur mungkin, selamat merayakan hari raya Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pertemuan kali ini kita akhiri. Kita tutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.